Kita kemarin telah membahas bahwasannya hukumnya korban itu hukumnya apa? Panjang lebar ya kita kemarin membedakan antara korban dengan akikoh. Bagaimana boleh nggak menggabungkan antara korban dengan akikoh? Boleh nggak kita berkorban atas nama orang yang meninggal secara khusus? Itu sudah kita bahas di dalam mukadimah kemarin. Sekarang baru kita bahas bahwasanya apa itu kemudian hukumnya. Bahwasanya hukum yang benar ketika masalah korban bukanlah wajib, tetapi hukumnya adalah mustahabbah. Mustahabbah itu sunnah mu'akadah dalam konteks korbannya. Artinya sesungguhnya ketika dia berkorban itu hukumnya sunnah mu'akadah. Mana yang menunjukkan dalilnya? Nah, kalau ada yang mengatakan hadisnya itu loh, bagaimana dengan hadis yang mengatakan mangkana lahu sa'atun, ya, falam yudahi fala yakribanna masjidana. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kelapangan harta, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid kami. Hadis itu mauquf, tidak marfu' kepada Nabi. Sebagian para sahabat dan sebagian ahlul ilmi menerangkan ketika itu mauquf tidak menjadi sahih, belum mampu dijadikan sandaran hujjah. Yang kedua, yaitu adalah ketika Abu Bakar dan Umar, di mana mereka pernah melewati tahun-tahun tertentu sengaja untuk meninggalkan korban. Sengaja mereka untuk meninggalkan korban, supaya salah satunya untuk memberikan pelajaran, supaya tidak dipahami bahwasanya korban itu wajib. Sebagaimana seorang sahabat, yaitu adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari ini seorang sahabat yang punya kelapangan harta. Kemudian dia meninggalkan sedekah korban. Maka orang itu berkata, kamu itu kaya, tapi kenapa kamu nggak korban? Perhatikan jawabannya. Abu Mas'ud Al-Ansari lalu berkata, inilah ada al-adha. Aku sengaja tinggalkan korban tahun ini. Wa inilah musirun. Apa itu artinya? Wa inilah musirun. Padahal saya itu orang yang kaya, mampu, kuat. Makhafatan, karena saya tinggalkan itu supaya orang tidak berprasangka bahwasanya korban itu hukumnya wajib yang harus dilakukan tiap tahun. Ya, jadi di situ kita mendapati penjelasan gamblang dari Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya hukumnya korban itu bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sekarang kita kemudian belajar sebentar. Sebelum kita membahas ini, kemarin kita juga telah membahas bahwasanya kambing itu cukuplah kambing itu satu untuk satu keluarga. Ya, itu yang paling minim, tidak usah kemudian diwakilkan untuk fulanah istri saya, untuk anak saya fulan, untuk anak saya fulanah, tidak perlu. Tetapi cukuplah kemudian kita menyebutkan satu kepala keluarganya mencakup seluruh keluarganya. Itu yang kemudian enak, ya. Tidak usah kemudian disebutkan satu-satu. Misalkan satu keluarga korban dengan 5 kambing, tidak usah. Ini untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak-anak saya, tidak usah. Cukup disebutkan satu nama saja, kemudian mencakup pahalanya kepada seluruh keluarga. Bagaimana kalau kemudian keluarganya besar? Apakah cukup dengan satu kambing? Cukup dengan satu kambing. Istrinya 4, Ustaz. Anaknya 12. Cukup satu? Iya. Satu saja kalau memang batasan minimnya satu. Tapi mosok sih istrinya 4 kambingnya cuma satu, ya kan pasti uangnya lebih lah. Jadi kemudian kenapa Pak Tatang kesenyum? Jadi kemudian tetapi kemudian boleh lebih. Jadi ternyata satu keluarga itu kemudian satu kambing. Boleh nggak kemarin kita kemudian utang ketika kita ingin korban? Maka sebagian para ulama mengatakan boleh, sebagaimana Imam Ibnu Hazm ketika merujuk kepada surat Al-Hajj ayat yang ke-36, yaitu lakum fiha khairun. Kenapa kamu utang ketika kamu korban? Nah, beliau membaca surat Al-Hajj 36, lakum fiha khair. Sesungguhnya dalam korban itu ada kebaikannya. Makanya beliau berhutang supaya melewati 10 hari. Pada tanggal 10 hari tasyrik beliau berkorban untuk mendapatkan kebaikannya. Syekh Utsaimin mempunyai penjelasan. Kapan korban itu boleh dengan utang? Ketika orang yang berhutang memang punya kalkulasi di mana mampu membayarkan hutangnya setelah dia berkorban. Tapi kalau memang dia tidak punya kalkulasi perkiraan untuk menutupi hutangnya, jangan sekali-kali hutang. Kenapa? Hutang itu perkara mubah tetapi bisa menghalangi masuk surga.
Di situ kita paham. Ya, sekarang kita kemudian bahas, yaitu adalah korban. Sekarang yang kita pahami, apakah boleh korban itu dengan betina? Boleh atau tidak kita berkorban dengan betina? Boleh. Walaupun yang paling afdal adalah jantan, tetapi yang paling afdal di dalam kita berkorban itu adalah jantan. Tetapi secara syariat diperbolehkan bagi kita untuk berkorban dengan betina. Karena tidak ada syariat khusus yang menerangkan tentang wajibnya korban dengan binatang jantan. Tapi boleh dengan binatang betina. Maka dikatakan oleh kemudian beberapa ulama, salah satunya disampaikan di dalam keterangan dari Imam Nawawi, bahwasannya syarat sahnya hewan korban itu yang penting adalah binatang ternak. Adapun permasalahan yang sifatnya itu adalah jantan ataupun betina tidak ditekankan dan tidak diatur secara detail oleh syariat, kembali kepada keumumannya. Jadi boleh bagi kita berkorban dengan jantan dan boleh bagi kita berkorban dengan betina. Yang penting adalah binatang ternak. Jadi kemudian di situ boleh bagi kita korban dengan binatang ternak kemudian perempuan, dan Allah tidak menyebutkan secara terperinci tentang masalah itu. Mari kita baca surat Al-Hajj 34. Dalam surat Al-Hajj yang 34 Allah mengatakan ma razaqahum min bahimatil an'am. Di situ Allah tidak menyebutkan secara spesifik tentang laki-laki, tentang jantan ataupun betina. Berarti ketika tidak disebutkan secara spesifik, maka kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya itu apa? Ya boleh jantan, boleh betina. Jadi kalau persoalan Pak dan Ibu, kalau satu persoalan fikih tidak Allah sampaikan secara detail, maka sesungguhnya hukumnya kembali kepada hukum umum. Dan di situ Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj tidak disebutkan kata jantan dan kata betina. Allah cuma mengatakan ma razaqahum min bahimatil an'am. Makanya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab mengatakan tidak wajib harus dengan jantan, tapi boleh dengan betina. Ya. Maka kemudian kita mengerti yang paling afdal di dalam kemudian kita berkorban, syarat sahnya adalah binatang ternak. Dan kemudian sudah melewati musinnah. Musinnah itu batasannya apa? Beda-beda kalau setiap hewan. Kalau musinnatul ibil, kalau kemudian musinnahnya onta 5 tahun. Kalau musinnatul bakar 2 tahun. Kalau musinnahnya adalah kambing, maka 1 tahun. Itu musinnah. Makanya Nabi kemudian bersabda la tadbahu illa musinnatan. Jangan nyembelih ya, kecuali kemudian kamu betul-betul mendapati yang kamu sembelihkan itu adalah musinnah. Dan para ulama mengatakan musinnah itu adalah 5 tahun kalau kita kembalikan kepada onta. Kalau kita kembalikan kepada bakor, sapi 2 tahun. Dan kalau kita kembalikan kepada ghanam, maka artinya 1 tahun. Ya. Sekarang setelah kita ngerti, maka kemudian jika kita harus paham ada aib-aib yang harus dikembalikan, pecah tanduknya, terlalu kurus, berpenyakit. Karena kita mendapati perintah dari Rasulullah SAW, fatibu biha nafsan. Sesungguhnya perbaikilah cara kamu di dalam kamu berkorban. Itu harus diperbaiki. Kenapa? Darahnya itu yang disimpan oleh Allah. Kalau darahnya dari binatang yang gede, berkualitas, maka itu yang ibu simpan, bapak simpan itu di sisi Allah. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya qabla ayajifa alal ardi, maka sesungguhnya wa innad dama la yaqa'u indallahi qabla ayyaqa ala wajhil ardi. Karena Nabi bersabda, hewan yang kamu sembelih itu sebelum darahnya muncrat, menetes, membasahi bumi, maka sesungguhnya, Masya Allah, maka sesungguhnya Allah telah simpan darah itu sebelum darah itu membasahi bumi. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah terus bagaimana cara kamu berkorban. Makanya yang paling afdal, yang gemuk, yang jantan, yang betul-betul terpilih. Berarti sunnahnya itu apa? Sunnahnya kalau kita korban itu ngelihat, beli sendiri, merhatikan sendiri, memilih. Kenapa? Karena itulah tabungan kita yang akan kita lihat ketika kita ditimbang oleh Allah dalam mizan kebaikan kita. Kita belajar Pak dari Habil dan Qabil ketika dua-duanya berkorban. Yang diterima Qabil atau Habil? Yang diterima Habil karena memberikan yang terbaik. Tetapi semuanya itu harus diiringi dengan keikhlasan. Ya.
Maka kemudian yang paling afdol, sekarang yang paling afdol itu apa dari binatang ternak? Yang paling afdol ketika dalam binatang ternak urutannya itu apa? Tentunya onta. Kemudian disusul dengan sapi, kemudian disusul dengan kambing. Itu yang paling afdol. Jadi urutan yang paling afdol kalau kita berkorban, yang paling afdol adalah dengan onta. Tidak mampu dengan sapi, tidak mampu maka dengan kambing. Kalau kemudian kita bertanya, Ustadz, ada yang sedekah dengan sapi 7 orang muhsinin, kemudian dengan orang yang kemudian dia saham 7 orang bareng-bareng temannya sapi, dengan orang yang kambing 1, mana yang lebih utama? Apakah harus disebutkan namanya tidak sih kalau berkorban? Wajib disebut namanya atau tidak? Kalau misalkan ada yang berkorban dengan nama Allah, boleh atau tidak? Para ulama lalu menerangkan sesungguhnya itu terjadi khilaf, tetapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh. Selama kemudian memang diniatkan untuk menjaga hatinya, itu boleh untuk kemudian menjaga semacam itu, boleh. Para ulama itu kan semangatnya menjaga, Pak. Para salaf itu kan semangatnya menjaga niatan dia. Tapi sebagian ulama mengatakan harus disebutkan namanya, tetapi dalilnya pun tidak ada secara qat'i yang kuat betul untuk menjawab itu. Tapi makanya kembali diperbolehkan untuk menyembunyikan. Kemudian kita singkatkan, lalu kemudian yang paling afdal yaitu adalah binatang, yaitu adalah onta, yang kemudian setelahnya adalah sapi, setelahnya adalah kambing. Maka kemudian yang paling afdal ketika kita sudah bicara tentang domba, yang paling afdal adalah putih. Kemudian agak kecampur-campuran, kemudian warnanya hitam. Itu termasuk di antara binatang yang afdal untuk kita ini. Jadi pilih yang jantan kalau mampu, yang gemuk, yang kemudian kalau mampu gibasnya adalah gibas yang putih. Sebagaimana dikatakan amlahaini doha bikabsyaini, Rasulullah kemudian berkorban dengan 2 domba amlahaini. Amlah itu adalah putih, yang dia betul-betul putih, al abyadul khalisul bayad, itu putih banget kalau bahasanya kita. Jadi betul-betul kemudian yang putih lebih utama daripada warna-warna yang lainnya. Kemudian disunahkan untuk tidak memotong kambing dan yang lainnya. Waktu penyembelihan yaitu adalah dimulai dari setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha sampai kemudian kita 3 hari setelahnya. Kalau kita jatuhnya Senin berarti dari apa? Selasa, Rebu, Kemis. Jadi Selasa, Rebu, Kemis, kemudian asarnya kita sudah selesai. Kemudian kita harus paham bahwasanya disunahkan untuk melihat tetesan darahnya. Tapi bukan berarti bahwasanya wajib untuk kita korban di tempat kita, enggak. Boleh kita korban di tempat-tempat yang jauh kalau dirasa memang ada manfaatnya. Ustadz, nanti kan enggak ngelihat tetesan darahnya. Betul, kamu enggak melihat sunnah tetesan darahnya, tapi kamu mendapatkan sunnah yang lebih besar. Apa? Yaitu memberikan kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Contohnya ini kayak di pondok, contohnya di kampung, contohnya di Suriah, Pak. Kapan lagi kalau kita nggak membahagiakan mereka kecuali di bulan-bulan kayak gini? Kenapa makan daging susah? Masih banyak orang yang makan daging susah. Padahal kalau kita di Jakarta makan daging itu bosen. Makanya rendang itu sudah bosen orang. Padahal kemudian di banyak tempat masih banyak yang belum pernah makan daging dan tersentuh daging kecuali jarang-jarang. Memang sunahnya hilang. Sunahnya hilang itu apa? 1, melihat tetesan darahnya. 2, sunah untuk mencicipi daging korbannya. Hilang atau tidak hilang? Hilang. Tapi ketika kamu menutup 2 pintu itu, kamu mendapatkan pintu amal yang lainnya. Pintu amal yang lainnya itu apa? Memberikan hajat, kebutuhan orang yang lebih membutuhkan daging itu daripada tempat kita, maka itu diperbolehkan. Ya, kadang-kadang ada yang komentar pendek, tapi ya kadang-kadang nggak ngerti. Komentarnya apa? Nggak sunnah itu kalau dikirim ke tempat-tempat yang jauh. Gampang banget komentarnya. Padahal bukan sesederhana itu, masalah itu disampaikan oleh para ulama. Lalu kalau kemudian kita tidak boleh ngirimkan tempat-tempat yang membutuhkan bagaimana? Dan sifatnya tidak menghilangkan syarat sahnya. Syarat sahnya itu apa? Waktunya, jenis binatang ternaknya itu syarat sahnya. Adapun diberikan kepada fakir miskin di mana itu bukan termasuk syarat sahnya korban. Nah, itu harus paham, ya. Makanya kemudian kita, ya. Kemudian disunahkan kalau kita berkorban di tempat kita, misalnya disunahkan bagi kita untuk kemudian ada 3, yaitu adalah makan, memberikan hadiah, dan memberikan kepada fakir miskin. Jadi boleh nggak orang yang kemudian berkorban untuk makan daging yang dia makan? Boleh.
Itu sunahnya. Kalau memang kita korbannya di dekat-dekat sini, kita korbannya kemudian di dekat-dekat sini boleh. Untuk kemudian makan apa yang ada, itu diperbolehkan. Dan itu termasuk sunnah. Makanya panitia Pak, kalau kemudian ada yang korban. Nah ini bicara tentang kepengurusan panitia korban. Kalau ada yang kemudian korban ditulis. Kalau memang dia orang sini. Ibu pengen ngambil apanya? Oh enggak usah Pak, semuanya untuk fakir miskin. Oh enggak. Ada sunahnya ibu ngambil bagian dikit. Gak apa-apa ya, sekilo misalkan. Tapi saya maunya semua ya sudah. Yang penting sudah disampaikan. Tapi sunahnya sampaikan. Sunahnya makan dari barang yang ibu korbankan. Hewan yang ibu korbankan. Bapak yang ibu korbankan itu. Tapi kalau kemudian dia mengatakan semuanya untuk fakir miskin, ya enggak apa-apa. Kemudian boleh untuk sedekah. Boleh nggak sedekah kepada orang kafir? Hadiah. Boleh nggak kepada orang kafir? Boleh. Kalau kita melihat bahwasannya dia punya kecenderungan ke dalam Islam, kemudian kasih kambing. Nih hadiahnya sepertiganya untuk hadiah dia. Kenapa? Supaya dia masuk Islam setelah dia merasakan nikmatnya masuk Islam itu dapat daging kambing. Misal, enggak apa-apa kan, itu untuk menarik dia hatinya dulu. Sebelum nanti kita tanamkan kepadanya akidah dan iman. Boleh. Hadiah itu juga boleh. Yang ketiga baru sepertiganya kepada fakir miskin. Nah, saya ingatkan ini ya. Yang saya ingatkan adalah ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan baik ya, oleh kemudian orang yang menjadi panitia korban. Satu, panitia korban itu tidak pernah menjadi amil korban karena tidak ada amil korban. Beda dengan amil zakat. Jadi kemudian betul-betul dia itu adalah amil, tidak ada amil korban. Kalau dia itu adalah amil, bukan amil korban. Kalau dia, telepon. Kalau dia itu bukan amil korban, berarti Bapak harus tahu, pengurus di masjid itu tidak boleh ngambil. Kenapa? Karena Bapak bukan amil korban. Tidak ada amil korban dalam Islam, dalam sunnah itu. Loh, tapi kita kan sudah capek, letih. Nanti kan pengennya jam 11, jam 12 kita makan bareng-bareng, ngesop, nyate. Itu bukan berarti haram, enggak. Tapi masalahnya terletak kepada bagaimana teknisnya aja. Teknisnya itu gimana? Gampang. Dibuat akad supaya itu menjadi halal. Gimana caranya? Kalau ada yang pengen korban, misalkan Pak Tatang pengen korban, saya panitia masjid. Pak Tatang pengen korban, iya. Korban perasaan atau korban hati? Misalkan korban, ini korban kambing misalkan. Nah kita tanya ini, ya Pak, ini ada hadiah yang harus kemudian boleh diambil dari hewan korbannya. Boleh nggak panitia masjid mendapatkan hadiah dari hewan korbannya Bapak? Oh boleh, silahkan. Berapa Pak? Udah 2 kilo, 3 kilo untuk panitia. Maka kalau sudah kayak gitu akadnya jadi boleh. Kenapa? Kita ini menjadi wakil, bukan menjadi amil Pak. Kalau yang namanya wakil itu ya harus sebagaimana dia mendapatkan amanahnya. Contoh nih, saya mewakilkan uang 2 juta kepada Dika. Boleh nggak Dika ngambil dari 2 juta itu? Nggak boleh. Oh namanya wakil kok. Nih kasihkan ini kepada Pak Dodi nih 2 juta. Dia nggak boleh ngambil itu, uang wakil kok. Ya sudah saya sampaikan amanahnya Pak. Ini wakil namanya. Ini namanya wakil. Jadi disitulah kita paham. Amil panitia korban itu bukan amil korban, tapi dia itu wakilnya orang yang berkorban. Jadi kalau kemudian dia pingin makan-makan setelah acara penyembelihan selesai, caranya gampang. Caranya bagaimana? Yaitu adalah dengan kita meminta akad yang baru. Minta akad sebelum nih Pak, boleh nggak hadiahnya kepada panitia masjid? Boleh, silahkan. Lalu kemudian kita 2 kilo ini nanti dipotong nih, miliknya Pak ini. Boleh dipotong 2 kilo untuk kita pisahkan. Nah ini nanti dimasak. Jadi sop kambing, jadi sate. Nah ini boleh. Ya, itu kemudian menjadi halal. Alah, toh kalau juga kemudian tidak minta juga pasti diridhoi. Loh, jangan gitu. Yang namanya akad itu penting. Seorang wanita kemudian dipegang itu haram atau tidak haram? Haram. Dicubit haram. Ya, dipandangin terus-terusan itu haram. Tapi kalau sudah dengan akad, saya terima nikahnya dan mas kawinnya. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Halal atau tidak halal? Halal. Akadnya cuma 1 menit, tidak ada 1 menit, tapi berubah tidak semua hukumnya. Semua hukumnya berubah dengan akad tadi. Jangan remehkan akad. Akad itu penting.
Ya, makanya kalau kemudian akhirnya kita paham, oh dengan akad berarti nanti sampaikan, oh berarti nanti kalau ada yang korban nih, misalkan 10 orang, tanya aja Pak, nanti hadiahnya buat panitia masjid ya, biar panitia makan-makan. Oh silahkan ambil Pak bagian dari hadiah dari saya. Boleh, sampaikan Bang, korban tidak semuanya ngerti bahwasanya korban itu ada pembagian 3, itu kewajiban panitia untuk menyampaikan ilmunya. Kalau bisa dikasih risalah pendek, dikasih kemudian tulisan pendek supaya dia paham, dia baca. Sebelum dia korban, dia ngerti sih batasan-batasannya apa ketika korban. Sama pula yang saya ingatkan ketika mendapati kulit, tidak boleh dijual kulitnya. Kenapa? Kulit itu harusnya menjadi milik siapa? Fakir, miskin. Ya kasihkan kulitnya kalau memang mumpuni. Cuma kan masalahnya buat kulit buat apa? Orang miskin juga tidak mau kan ini kulitnya Pak. Tidak mau dia. Caranya gimana? Gampang caranya. Bapak kemudian akadkan kepada fakir miskin yang sudah dikumpulkan sebelum membagikan kupon. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak dan ibu itu harusnya dapat kulit. Boleh nggak kemudian kulitnya? Boleh nggak kulitnya itu kami jual? Nanti uangnya dikembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atau dikembalikan ke masjid. Mereka jawab, untuk masjid aja. Ya sudah, halal menjadi miliknya untuk masjid. Itu kan cuma kulit, walaupun cuma kulit, tapi Nabi memerintahkan kita tidak boleh menjual itu. Kenapa kita kemudian meminta akad dari para fakir miskin? Kalau sudah minta akad berarti bapak wakilnya fakir miskin. Paham? Paham insya Allah.